Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma razuqnal ikhlas fil niyyati wal qaul wal amal. Ahbabanal kiram, pemirsa warga NU dimanapun Anda berada, baru-baru ini ada kelompok Wahabi yang khutbah di masjid, namanya Masjid Utsman bin Affan. Kayaknya ada di Pamekasan yang baru kemarin viral itu ya, yang sampai di demo kemudian ditutup oleh kepala desanya. Ustadz ini mengatakan, Ustadz Wahabi ini mengatakan bahwa dia mencatut nama Mbah Hasyim Asy'ari di dalam kitab At-Tanbihul Wajibat ya. Dia mengatakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari ini melarang Maulid Nabi. Kebodohan yang sangat nyata ya, kebodohan yang sangat nyata, Masya Allah. Nah ini kalau banyak orang yang belajar ilmu agama tanpa guru yang bersanad sampai Rasulullah, berguru dengan orang yang yang tri tauhid ya, dengan tri tauhid ya. Tri tauhid itu ciptaan Ibnu Taimiyah yang tidak ada dalilnya sama sekali, yang namanya rububiyah, uluhiyah, wa asma wa sifat itu. Ini menyerang kita warga NU sampai dia mengatakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu pendiri pesantren Lirboyo. Kemudian Mbah Hasyim dia juga mengatakan Mbah Hasyim juga pendiri NU. Lalu dia berani dengan lantang di khutbahnya itu mengatakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari ini melarang Maulid Nabi. Kan keliru ini. Yang dilarang Mbah Hasyim Asy'ari itu bukan maulidnya, tetapi perayaan yang mengandung keharaman. Contohnya banyak sekali ya. Ada Maulid Nabi yang diiringi dengan musik pop misalnya, atau ya yang istilahnya mengandung keharaman. Saya nggak bisa menjelaskan banyak sekali keharaman karena banyak sekali yang harus dipelajari apa itu perbuatan maksiat. Intinya adalah kita justru disunahkan untuk bermaulid Nabi, tetapi tidak boleh ada unsur kemaksiatan di dalamnya. Intinya begitu. Nah kemudian ternyata dari peristiwa itu akhirnya warga Pamekasan itu bergejolak, kemudian mengusir mereka sampai Masjid Utsman bin Affan itu ditutup. Sampai-sampai ada cucunya Mbah Hasyim Asy'ari itu berklarifikasi ya. Karena memang ini mereka itu seperti itu, silat lidah. Dan ketika diminta klarifikasi, ternyata silat lidahnya main. Seperti ayam yang ini ya, mau disembelih gitu kan, sampai kayak minta ampun segala macam. Ya itulah mereka. Nah makanya jangan sampai ada Wahabi yang masuk di daerah-daerah kalian. Nah kalau bisa seluruh masjid itu dikasih nama Masjid NU gitu aja, Masjid Warga NU atau Masjid Nahdlatul Ulama. Nah, masjidnya atau musolanya juga demikian ya. Kalau bisa dikasih plang bahwa ini musola NU gitu aja. Jadi agar apa? Mereka yang biasanya numpang-numpang di masjid, numpang-numpang di musola itu melihat ada plang papan nama NU, masjidnya NU, musolanya NU, itu mereka pikir-pikir gitu ya. Walaupun mereka banyak uang, misalnya bangun masjid sendiri seperti yang ada yang tadi yang di Wahabi tadi, bikin masjid namanya Utsman bin Affan. Nah, masjidnya mereka sendiri. Ya, tetapi itu pun kan juga masuk wilayah daerah tertentu
misalnya di desa, pasti kan berizin harusnya. Nah, kalau operasionalnya itu menyerang kelompok, ya apalagi menyerang NU, ya kita hajar aja. Akhirnya ya seperti itu. Jadi ketika diminta klarifikasinya seperti ciut ya mereka itu sila tidak. Namun memang sejatinya itu dasarnya mereka dari tauhid tadi, yang mengkafirkan orang Islam dan mengislamkan orang kafir. Mereka itu mengatakan di dalam tauhidnya itu, bahkan Fir'aun pun seorang yang muslim, katanya mereka seperti itu. Nah, makanya perlu dikaji kembali atau dipelajari kembali akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, agar apa? Kita tidak tersandung di dalam ajaran Wahabi. Jadi demikian dari saya tanggapan tentang teman-teman saya untuk mengomentari fenomena yang ada di ini khutbah itu, di mana ada orang yang mengatakan Mbah Hasyim melarang maulid. Wah, sangat bodoh sekali orang itu ya. Oke, gitu aja dari saya, warga NU, mewakili warga NU yang ya begitu, memang mereka itu begitu ya, tidak tahu asal usulnya. Perkara bid'ah itu kan ada dua, ada yang mungkarot, ada yang sunnah, ada yang diperbolehkan ya. Dan masih mungkin ada ulama yang mengatakan bid'ah itu bisa dibagi 5 ya, sunnah, wajib ya, kemudian makruh, kemudian haram, dan mubah. Nah, hukumnya bisa jadi bagi 5. Nah, ini apa saja? Nah, kita nanti akan bahas di video-video berikutnya ya. Wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.